Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji badriyatin Allah ya'anir rajadi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahadihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'iluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته قربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Idh ma'nal uluhiyah istighna'ul ilah an kulli ma siwa wa iftikaru kullu ma adahu ilaih. Wa ma'na la ilaha illallah la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu illallahu ta'ala. Maka makna atau kandungan atau definisi dari la ilaha illallah, ketika sudah kita fahami bahwa ketuhanan itu dimaknai dengan istighna an kulli ma siwa wa iftikaru kullu ma adahu ilaih maka makna itu kita masukkan ke dalam kalimat la ilaha illallah. Akan jadi bunyinya la mustaghniyan. Kan tadinya la ilaha. Karena ilahnya kita ganti dengan definisi ilah, yaitu istighna dan iftikor, maka kita masukkan ke dalam kalimat tersebut akan bunyinya la mustaghniyan an kulli ma
sifat. Tidak ada zat yang maha kaya kepada segala sesuatu dan dibutuhkan oleh segala sesuatu yang lain selainnya, maka itu adalah Allah. Tidak ada yang lain lagi, nggak ada zat yang istighna dibutuhkan oleh, tidak ada zat yang istighna tidak butuh kepada segala sesuatu dan segalanya butuh kepada Allah, zat itu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada zat lain yang keadaannya demikian. Qaulu wa amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwa. Adapun makna istighna, makna istighna itu apa? Kaya. Istighna itu aslinya apa? Dari asal kata ghani, kaya. Tapi kalau sudah digabung istighna'u an, ada annya, maka jadinya enggak butuh. Maha kaya itu makna ghani. Allah disebut ghaniyul mutlak. Mutlaknya zat yang tidak butuh kepada yang lain. Ketika dikatakan dengan istighna'u an, maka akan jadinya Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Maka yang menunjukkan gitu loh, Allah itu tidak butuh kepada segala sesuatu, maka fahuwa yujibu lahu ta'ala, maka pasti wajib ada pada zatnya Allah itu sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Ini faedahnya. Jadi sifat yang 20 yang sudah kita pelajari itu nanti akan membentuk makna ketuhanan. Dari mana bentuknya? Dari kita masukkan seluruh sifat-sifat itu hingga terbentuk makna Dia maha kaya. Dia tidak butuh kepada segala sesuatu. Dan memasukkan makna segala sesuatu membutuhkan Dia. Jadi 20 sifat itu nanti akan kita bagi jadi 2. Separuh masuk dalam makna membentuk makna istighna, separuh membentuk makna iftikor, gitu loh. Makna iftikor itu bukan Allah butuh. Iftikor itu maknanya Allah dibutuhkan oleh segala sesuatu. Apa saja sih yang mengantarkan kita bisa memahami makna istighna? Sifat apa saja yang masuk dalam maknanya istighna? Oh, yang pertama sifat wujud, terus sifat qidam, terus baqo, terus mukhalafah lil hawadis, terus qiyamuhu binafsi, terus sama, basor, kalam, terus sami'an, basiran, takaliman. Berapa? 11 sifat masuk dalam makna istighna. 11 sifat itu membentuk makna Allah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Kurang salah satu dari 11 itu, Allah pasti butuh pada sesuatu. Jadi yang menunjukkan Allah nggak butuh pada segalanya adalah 11 sifat yang wajib bagi Allah. Makanya ini sekarang nampak faedahnya gitu loh. Kalau kemarin kamu baru apal-apalan, baru mengerti satu persatu dari
tiap-tiap sifat, ngerti apa pengertian sifat. Lah sekarang baru ngerti maknanya nih. Oh, ternyata semua sifat-sifat itu akan membentuk makna. Yang pertama terbentuk makna, dia adalah zat yang tidak butuh kepada segalanya. Dan segalanya butuh kepada dia. Maka ini jadi keadaan yang sempurna. Imam Sanusi menyempurnakan bahwa semua makna yang kita kaji semuanya masuk ke dalam la ilaha illallah. Hingga tiap kamu nyebut kalimat tersebut, kamu akan ingat sifat-sifat ketuhanan. Kalau enggak bagaimana? Berarti kamu nyebut namanya tapi enggak kenal orangnya. Nyebut namanya tapi enggak kenal yang punya nama. Kamu dikasih tahu sama orang atau dikenal sama orang, saya kenalkan ya sama Umar. Umar siapa? Ada orang namanya Umar. Coba kamu sebut namanya Umar terus, biar kamu sebut beribu-ribu kali, kamu nggak akan kenal yang namanya Umar. Karena nama itu nggak bisa mengantarkan kita untuk mengenal, nggak bisa. Yang bisa mengantarkan kita untuk mengenal adalah sifat-sifatnya. Maka ini yang harus kita pahami setelah kita menghafalkan, memerincikan satu persatu, kemudian mengumpulkannya menjadi makna ketuhanan. Maka kalau kamu ngajinya nggak sampai ini, ya kamu nggak akan sampai membentuk makna ketuhanan, memahami makna ketuhanan. Jadi selamanya kamu nggak akan kenal yang namanya Tuhan, nggak kenal Allah, enggak. Hanya dari sini jalannya kamu kenal kepada sifat-sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi terbentuk tuh 20 sifat membentuk makna istighna dan iftiqar. Artinya di pikiran kita terbentuk makna. Kalau kamu nyebut kalimat rumah, yang terpikir di pikiran kamu apa? Ya isinya rumah. Genteng, tembok, jendela, pintu, lantai, itu isinya rumah. Berarti kamu kenal yang namanya rumah. Kalau disebut kamu becak, yang muncul apa? Rodanya 3, ada ayunannya, ada tutupnya. Berarti di pikiran kamu terbentuk makna namanya. Nah, kalau kamu nyebut Allah, yang terpikir apa? Apa yang terpikir? Gak ada, karena kamu gak kenal Allah. Jadi tiap hari nyebut Allah, Allah. Tapi di sini gak muncul apa-apa, enggak. Tandanya kamu gak kenal Allah. Ya, kalau kamu mau kenal Allah dari sini. Ketika nyebut Allah, muncul makna wujud, qidam, baqa. Itu sifat-sifat yang menunjukkan kepada makna ketuhanannya Allah. Kalau nggak muncul makna itu, ya nggak bisa. Nah sekarang setelah kamu belajar dari awal, ditambahkan lagi, disempurnakan. Apa? Muncul makna istighna dan makna iftiqar yang menunjukkan makna ketuhanan yang sebenarnya. Ketika nyebut Allah, maka muncul dialah zat yang tidak butuh segalanya dan segalanya butuh kepada dia. Makna itu muncul langsung. Nyebut Allah, zikir Allah, 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 muncul zat yang enggak butuh segalanya, segalanya butuh pada dia. Zat yang enggak butuh segalanya, segalanya butuh sama dia. Itu muncul. Hingga ketika makna itu terus terpikir sampai nempel di hati, kamu nggak akan lagi bergantung kepada selainnya Allah. Karena sudah sampai kepada makna tidak ada yang dibutuhkan selain Allah, nggak ada. Hingga pada keadaan apapun
hati kita bersandar kebutuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terbentuk. Kalau kamu nggak ngerti ini, itu nggak akan terbentuk di pikiran kamu. Hingga banyak orang yang zikir, wirid, ibadah, tapi nggak menghasilkan apapun karena nggak sampai kepada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu beda sama baca Quran. Kalau baca Quran, kamu harus bersuara, baru dapat pahala. Nggak usah ngerti maknanya, nggak. Cukup bersuara, baca ayatnya, maka kamu dapat pahala. Kalau baca Quran kok diem aja, dilihat bacanya dalam, nggak dapat pahala, nggak, gitu loh. Kayak Budi ya, cepet banget kan bacanya, ya dapatnya apa? Ya megang Quran doang pahalanya, nggak dapat pahala baca, nggak. Nah beda sama zikir. Kalau zikir nggak perlu dibaca, yang penting menghadirkan maknanya. Karena zikir itu artinya menyebut dan mengingat. Zikir pada Allah maknanya apa? Banyak-banyaklah menyebut nama Allah dan mengingat Allah. Nah kalau nyebut tapi nggak ingat, ya berarti nggak disebut zikir, gitu loh. Nggak nyebut tapi ingat, itu jadi maknanya. Karena intinya sampai kepada mengingat, walaupun nggak pakai mendikirkan suara subhanallah, subhanallah, diem aja di hati, tapi hatinya ingat sama Allah, sudah termasuk zikir. Jadi beda antara baca Quran sama zikir, gitu loh. Jadi kalau kamu zikir, walaupun nggak ada suaranya, yang penting hadir maknanya, kamu sudah dihitung orang yang mengingat kepada Allah. Ini keuntungan yang akan kita peroleh ketika kita sampai kepada tahap ini. Maka kita mengerti apa yang kita kaji ternyata mengantarkan kita membentuk makna ketuhanan. Enggak cuma suruh hafal-hafalan doang. Yang tadinya kamu ngerti sifat Allah, sekarang ngerti zatnya Allah, gitu loh. Sifat Allah mana? Wujud, qidam, baqa. Zatnya Allah mana? Istighna'ul ilah an kulli ma siwa, itu zatnya Allah, gitu loh. Zat ketuhanan, zat yang enggak butuh segalanya dan segalanya butuh kepada Dia. Fahuwa yujibu lahu ta'ala al-wujud wal qidam, sampai kepada 11 sifat. Asir fit ta'bir fi ta'birihi tarotan biqaulihi yujibu wa taratan biqaulihi yu'khadhu. Anal aqidah in kanat min kubailil wajib yu'abbaru biha bil awal tanbihan ala annaha wajibatun, wa in kanat min kubailil jaiz yu'abbiru fiha bitsani tanbihan ala annaha jaizatun. Kadza qala ba'duhum wa fi nadhari kama ya'lamu mimma ya'ti. Maka dipisahkan, nanti kamu bisa memahami. Kalau musannif menyebutkan wa yu'khadhu,
sama wayujibu. Apa sih yang menunjukkan Allah itu istighna? Oh, yujibu lahu ta'ala wujud, qidam, baqo. Maka yang kalimat yang disebutkan yujibu, maka itu berarti memasukkan sifat-sifat yang wajib. Kalau ada tandanya dengan yu wa yukhadhu, dan diambil pula makna yang menunjukkan ketuhanan, makna apa? Istighna, Allah enggak butuh, maka diambil untuk mendukung, untuk menunjukkan makna itu, maksudnya adalah perkara jaiz. Dimasukkan pula nanti yang wajib masuk ke dalamnya, yang mustahil masuk ke dalamnya, begitupun yang jaiz, sehingga sempurna. Apa yang wajib kita kaji, apa yang mustahil, apa yang jaiz, semuanya masuk ke dalam makna tersebut. Hingga dengan mengucapkan satu kalimat, kamu mengingat seluruh aqaid yang sudah kita pelajari. Makanya dikatakan zikir la ilaha illallah itu disebut afdalu zikir, sebaik-baiknya zikir. Kenapa? Karena mengingatkan kita kepada banyak makna. Kalau kamu zikirnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, mengingat hanya pada beberapa makna. Tapi kalau kamu zikir la ilaha illallah, itu banyak makna yang masuk yang bisa kamu pahami. Hingga itu disebut namanya zikir yang terbaik dari semua zikir-zikir yang lain. Karena mengingatkan kita perkara yang banyak, puncaknya makna ketuhanan. Qauluhu wal qiyamu binafsih itu ridha bi anna yalzamu ala ja'ala istighna'u mustalziman lil qiyami binafsih istilzamu syai' li nafsih lima mara min tafsil qiyam binafsih bil istighna' anil mahal wal mukhassis. Ada bantahan tentang apa? Tentang lazimnya istighna kepada qiyamuhu binafsih. Kan yang namanya berdiri sendiri ditafsiri apa? Tidak butuh kepada yang lain. Berarti mestinya kan qiyamu binafsi itu menjadi sifat yang lazim dengan makna istighna, disebut namanya istilzamu syai' li nafsihi, lazimnya sesuatu kepada dirinya sendiri. Lima maro min tafsil qiyamu binafsih bil istighna anil mahalin wal mukhassis. Terus dijawab yang dimaksud bi annal istighna alladzi fasara bihil qiyamu bi nafsihi akhassu min istighna an kulli ma siwa li anna yashmilu istighna an ghairi mahalin wal mukhassis. Istighna an kulli ma siwa dan istighna an nafsihi, beda nih. Qiyamu bi nafsihi itu hanya memasukkan dua makna dari tidak butuhnya Allah kepada segala. Tapi kalau disempurnakan, Allah tidak butuh segala sesuatu, maka seluruh maknanya masuk ke dalam situ, nggak dibatasi cuman dua. Maka ini akan jadi makna yang sempurna, nggak bisa disebut itu menafsirkan sesuatu dengan dirinya sendiri susah dipahami. Oh enggak, tapi menafsirkan sesuatu dengan perkara yang lebih luas, yang perkara yang tidak hanya memasukkan mahal dan mukhassis, tapi masuk berapa? 5. Enggak butuh kepada
zat yang lain, nggak butuh kepada yang menciptakan, nggak butuh kepada penolong, nggak butuh kepada yang menyempurnakan, nggak butuh kepada yang diciptakan. Maka 5 ini menunjukkan Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Wa yadkhulu fi dzalika, maka masuk pula di dalam maknanya istighna ai fitanazau anin naqais, yaitu maha sucinya Allah dari kekurangan, berarti memasukkan sifat-sifat yang sempurna. Wa asyara bitakbir biqaulihi wa yadkhulu ila annahu amun li syumulihi ma dzakara wa ghairihi ka wujubil qidam wal baqa wa ghairihima. Maka kesucian, makna kesucian yang wajib pada Allah ini membuang semua makna kekurangan. Maka hal itu ditunjukkan oleh musonef dengan memasukkan semua sifat-sifat kesempurnaan selain masuk sifat-sifat kesucian. Jadi masuk sifat sama, sifat basor, juga sifat kalam, terus sami'an, basiron, dan mutakalliman. Berarti kan ini susunannya sudah nggak rata kayak tadi. Kalau kemarin kita ngaji wujud, idam, baqa, urut tuh sampai mutakalliman. Sekarang udah enggak. Ambil separuh taruh sini, ambil lagi yang bawah taruh sini, ambil yang jais taruh sini. Berarti sudah enggak urut lagi posisinya nanti. Posisinya sudah mulai terpisah. Kenapa? Karena susunannya harus tersusun sesuai makna yang dibutuhkan. Kalau tadinya baru dikumpulkan. Ibaratnya kamu beli dari material, dibawa ke rumah. Belinya jadi satu, bawa satu truk. Pasir ya di situ, genteng ya di situ, apalagi semen ya di situ, hebel di situ, besi di situ, bawanya bareng. Begitu diantar terus dipisah-pisah. Kenapa? Untuk menunjukkan makna, untuk jadi sesuatu. Oh, besi di sana tempatnya, oh hebel di sini, oh genteng nanti di atas. Ketika udah dipisah-pisah terbentuklah makna, gitu loh. Kalau masih jadi satu gimana? Ya nggak jadi makna apa-apa. Gua bawa rumah tuh semobil, nggak bisa. Masa rumah semobil gimana sih? Tapi itu kan bahannya rumah, belum jadi. Begitu pula wujud qidam baqa itu bahan untuk membentuk makna ketuhanan. Kalau belum kamu pisah-pisah, ya nggak terbentuk maknanya. Kamu nggak akan paham bagaimana makna yang menunjukkan ketuhanan ketika belum dipisahkan, belum diletakkan kepada kedudukannya masing-masing. Maka tempatnya terpisah-pisah. Kenapa sifat ma'ani nggak masuk kemari, yang lain kayak kudrat, irodat? Oh pisah, itu nanti masuk yang lain. Kenapa? Karena itu dibutuhkan untuk mendukung munculnya makna yang lain, nggak dibutuhkan di sini. Oh kok nggak masuk di sini? Justru nggak akan membentuk makna istighna kalau itu dimasukkan. Jadi kamu harus paham. Coba makna istighna apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyam, wahdaniyah. Disusun lagi begitu ya nggak jadi makna, gitu loh. Ambil yang menunjukkan makna, yang lainnya buang. Wahdaniyah nggak masuk, kudrat nggak masuk, gitu loh. Terus kudrat kemana masuknya? Wahdaniyah kemana? Nanti ke makna yang berikutnya. Jadi kita lagi mau nyusun makna yang pertama itu makna
istighna, tidak butuhnya Allah kepada segala sesuatu. Terus qauluhu wujubus sama lahu ta'ala wal basar wal kalam. Wala wazimuha wa yakaunu ta'ala sami'an basiran wa mutakalliman, dan masuk pula lazimnya dari makna sama basor kalam adalah maknanya sifat makna wiyah, yaitu sami'an basiran dan mutakalliman. Idza alimta dzalika alimta anna indurija fil makna fil istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwa asyar sifat. Maka kalau kamu paham setelah masuk maknanya sifat maknawiyah sama basor dan kalam, maka yang terkumpul seluruhnya dalam makna istighna ada 11 sifat. Minal wajibat, dari sifat-sifat yang wajib. Wahdatun nafsiyatun, yang pertama sifat nafsiyah, wahya al-wujud. Ambil nafsiyah satu, taruh. Kan sifat Allah dikelompokkan jadi berapa kelompok? 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ini 4 kelompok sifat nih. Ambil yang pertama dulu, wujud, untuk menunjukkan makna apa? Istighna. Ini bangunan dasar pertama. Terus masuk lagi 4 perkara yang maknanya salbiyah, idam, baqo, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu nafsi. Masuk dalam istighna. Kan masih ada 1 salbiyah, yaitu wahdaniyah. Oh, enggak masuk. Itu enggak masuk dalam penyusunan makna istighna. Cukup 4 yang menunjukkan makna istighna. Wa salah satu min sifatil ma'ani, masuk pula 3 dari sifat ma'ani. Mana? Kudrat, oh bukan. Sama, basar, kalam, masuk. Terus wa salasatun ma'nawiyah wa ya kaunu ta'ala sami'an basiran mutakalliman, masuk pula 3 sifat ma'nawiyah. Wa ma'lumun annahu idza wajabat hadhihi sifat istahalatihi addaduha. Kalau sudah masuk 11 sifat yang wajib, maka yang mustahil yang menjadi lawannya wa ya ahda asyar aidon, maka ya 11 juga. Kalau yang wajibnya bagi Allah menunjukkan makna istighna ada 11, maka mustahilnya juga 11. Jadi berapa? 22 sifat wajib dan mustahil yang membentuk makna istighna. Wa sayati tamamu kullu minal wajibat wal mustahilat fatanabbah. Maka akan datang pula nanti kesempurnaan dari semua yang wajib dan mustahil akan dibicarakan nanti. Artinya setelah wajibnya 11, mustahilnya 11, akan ditambah lagi nanti perkara yang jaiz. Jaiznya berapa? Hah? Jaiznya berapa? Hah? Jaiz yang masuk istighna ada berapa? 2. Jaiz yang masuk kepada iftikar ada 3. Enggak dong. Jaiz yang masuk kepada makna
Istighna ada 3. Jaiz yang masuk makna iftikar ada 2. Kalau 3 yang wajib tambah 3 yang mustahil jadinya 6. 6 tambah 22 28. Jadi makna istighna nanti jumlahnya ada 28 setelah ditambah jaiz. Sebelum ditambah jaiz jumlahnya 22. 11 sifat ditambah 11 sifat. Udah, terus berikutnya akan bicara dalil. Apa dalilnya, apa buktinya yang menunjukkan Allah itu istighna, yang menunjukkan wujud itu kok bisa membentuk makna istighna, kidam kok bentuk makna istighna, bako kok bentuk makna istighna. Apa dalilnya? Kenapa enggak yang lain, kudrat, irodat, ilmu, hayat, kenapa enggak bentuk makna istighna? Nanti kita akan bicarakan satu per satu dari semua makna-makna yang membentuk Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Insya Allah kita sambung yang akan datang, mudah-mudahan. Sekalian pengumuman, Selasa yang akan datang, Senin yang akan datang kita tawakuf sementara. Diberitakan kepada yang lain agar semuanya bisa hadir untuk tawakuf sementara malam Selasa yang akan datang sebelum masuk bulan suci Ramadan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana qatarafna wa anana asrafna على لظى إشرافنا فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى ربي عليه أدى الحب وآله عداد تاسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.